Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart gimana keadaan dan kondisi pergerakan XAU/USD saat ini. Kita mulai di time frame daily ya. Dan kalau kita perhatikan di hari kemarin terjadi penurunan lanjutan ya dari posisi candle sebelumnya yang warna merah ini, dan ini membentuk three inside down ya, candlestick pattern dari jenis triple pattern ya. Ini 1 2 3 ya, ini namanya three inside down. Kalau kita tandain posisinya adalah yang ini ya, ini posisinya. Nah, dari 3 candle ini yang terbentuk ya. Nah, ini adalah three inside down. Oke. Dan posisinya kemungkinan besar akan menguji area trend line ya. Kalau kita perhatikan akan menguji area trend line, dan kemungkinan besar juga bisa jadi dia naik dulu terus kemudian turun, atau dia langsung turun dulu menguji area trend line ini. Tapi kalau kita dapatkan informasi dari candle ini ya, three inside down ini kemungkinan akan breakdown area trend line ya, nih ya, dan kemudian akan melanjutkan penurunannya. Tapi apapun itu kita lihat dulu ya, karena pergerakan saat ini masih bergerak di wilayah konsolidasi ya, masih bergerak di wilayah konsolidasi. Anda bisa lihat juga seperti ini ya. Nah, ini adalah area konsolidasi, belum ada perubahan ya, masih dalam kondisi kotak ini ya, nih ya, masih dalam kondisi dalam ini, dan pergerakannya pun masih bergerak juga terbatas kayak kemarin. Range pergerakannya juga masih belum di atas rata-rata ya, masih di kisaran kurang lebih $17 ya di area sini yang terbentuk di hari kemarin. Oke, dari posisi three inside bar ini apa strategi yang bisa kita dapatkan? Apakah akan terjadi penurunan lanjutan atau akan terjadi penolakan pada buyer? Yang pasti saya akan memberikan 2 skenario seperti halnya kayak kemarin. Gimana skenario yang bisa kita dapatkan dari pergerakan XAU/USD ini? Yang pertama, kita turunkan dulu time frame H4 ya, untuk kita mapping dan melihat kondisi pasar saat ini. Dan kalau kita lihat di sini ya, sebentar ya teman-teman, ini supaya tidak ada dulu. Nah, kalau kita perhatikan di time frame H4 ya, posisi memang saat ini mendekati area trend line ya, semakin mendorong ke bawah ya. Seller sangat kuat dan sangat mendominasi. Anda bisa lihat ini adalah swingnya ya, 1 2 3 ya, 4 ya, ini kelima. Apakah dari swing kelima ini akan terjadi penolakan ya, atau dia melanjutkan penurunan dari kondisi pasar sebelumnya ini? Dan kalau kita lihat ya, ini kita perbesar dulu seperti ini ya. Di time frame H4 ini kemarin saya tarik yang namanya garis Fibonacci expansion ya, yang ini ya, seperti biasanya ini titik A, titik B, titik C ya, saya tarik seperti ini ya. Ini titik A, titik B, titik C ya, ketemu area 61,8% yaitu di 1841.43. Ini yang saat ini dari pembukaan XAU/USD pagi ini terjadi pendorongan kuat ya, dorongan kuat ke bawah, yang dimana saat ini lagi running ya, kurang lebih jam 5 lebih 18 menit sudah berada di bawah 1841 ya. Terjadinya penutupan terakhir di H4 terjadi yang namanya doji ya. Ini Anda bisa lihat nih ya, seperti halnya long legs doji ya, antara doji atau long legs doji di sini. Dan kemudian kemungkinan kalau dia turun pun akan mendekati area 78,6% yaitu di 1836 ya, di sini ya, di 36,93 ya. Anda bisa lihat kalau dia pun turun lagi, ini tepat menguji area sini ya, nih area order block juga ini bisa dikatakan, atau strong support di area sini ya, yang sangat kuat menguji ke area sini. Dan kalau kita lihat di sini pun membentuk bearish engulfing yang cukup besar. Biasanya kalau terjadi seperti ini nih, dia koreksi minimal 50%
ya 50% dari kondisi pembentukan candle impulsif bearish seperti ini. Ya, kalau 50% mungkin kemungkinan akan koreksi mendekati area 1847 ya, poin 42. Nah, kemungkinan juga bisa mendekati ke area sini. Tapi di sini akan saya hilangkan ya, yang kemarin menjadi tanda terjadinya koreksi, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Oke, skenario dari transaksi hari ini ya. Kalau dari H4 kan sudah saya jelaskan, di sini posisinya memang kecenderungannya kuat turun. Gimana kalau nanti skenarionya dia naik, gimana kalau dia skenarionya dia turun. Sekarang kita turunkan dulu di time frame H1 ya. Yang pertama saya akan menjelaskan jika kondisinya ini naik itu harus seperti apa ya. Anda bisa lihat dulu. Posisi saat ini harga yang sekarang lagi berjalan adalah 1840.81 ya. Nih, bergerak di area sini, dimana di hari sebelumnya ini sudah terjadi penurunan dari long legs doji ini ya, terjadi penurunan 1 2 3 4 5 6, candle semakin lama semakin mengecil dan ditutup di candle hijau ya, dan di candle terakhir ada candle yang sangat kecil. Kemungkinan besar hari ini akan menguji level di kisaran 1851 sampai 50 area sini ya, yang lebih tepatnya di 1847.69. Artinya kalau nantinya ini ya dia bergerak ya ke wilayah area sini di kisaran 1847 sampai dengan 1856, ini untuk skenario ketika harga naik ya, dan bergerak di area sini ya ini, dan terjadi yang namanya breakout di atas 1856, maka kecenderungannya akan berbalik arah dan mendekati level 1863 kalau kita lihat dan perhatikan dari pergerakan ini. Intinya di situ. Jadi yang pertama Anda harus pantau dulu, memang di sini mendekati banyak level psikologi yang kuat ya. Ini level psikologi yang kuat. Jadi kalau ada penolakan dan dia naik ya mendekati level 1847 breakout area sini, kemudian 1851 berhasil di breakout lagi, maka dia akan kecenderungannya kuat naik sampai dengan 1856.72 sampai dengan 1863. Kalau kita ukur pun ya seperti ini, bisa juga ya kondisinya ini turun dulu ya menuju area trendline ini ya, menuju area trendline, kemudian dia balik lagi ke atas akan menguji kuat di area 1850 sampai dengan 51. Ya, ini kita ukur dulu besarannya sampai berapa ya. Kalau kita lihat di sini, kita ukur di kisaran ini ya, di 1838. Oke, kita ukur kisaran 1838 sampai dengan area, nah lebih jelasnya akan menguji sampai di 1856. Ini area yang sangat cukup kuat sekali ya, dan kemarin pun di sini juga terjadi banyak menguji level area ini tapi tidak berhasil di breakout, maka dia tertahan di area 1856. Dari posisi ini kalau 1856 berhasil di breakout pun dia akan tertahan di kisaran ini ya, di kisaran ini, di kisaran 1860. Jadi kemungkinan besar kalau dia skenario pertama ini ya, kalau dia naik itu mendekati area 1860 sampai dengan 1863. Tergantung kita lihat nanti juga di market Asia dan market Eropa, kecenderungan untuk SAUSD ini kecenderungannya naik atau turun. Dan nanti kita lihat juga indeks dolar seperti apa memasuki market Asia dan Eropa. Yang jelas kalau dari dua kondisi market saat ini ya, kalau kita perhatikan untuk skenario naik, dia akan menguji level ini dulu ya, ini 1838. Dan nanti di sini kalau ada pembentukan pattern ya, pattern naik baik bullish engulfing atau bullish pin bar ya, atau atau ada pattern-pattern yang lain baik single pattern, double pattern atau triple pattern, berarti kondisinya dia akan menguji level 1843. Menguji area sini akan berhubungan dengan 1847 sampai dengan 1856. Jika berhasil di sini maka akan bergerak menuju 1860. Jika
harga tidak menyentuh 1838, ternyata dari sini dia sudah naik dulu, breakout 1843 ya. Kemungkinan akan ke 47, 51 sampai dengan 56 dan tes di 1863. Ini yang teman-teman wajib pantau khususnya di level ini ya. Khususnya di level ini karena dorongan seller dari area ini sangat besar, impulsif bearish ini kemungkinan menuju ke area sini ya. Ini yang pertama, ini wajib diperhatikan kalau teman-teman mau buy ya. Di sini tunggu pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Likuidasi pun kalau saran saya dengan kondisi market seperti ini, bergerakannya terbatas ya. Kalau kita lihat di time frame daily tadi, likuidasinya jangan terlalu besar ya. Bisa $2, $3 ataupun maksimal sampai dengan $5. Tergantung lokasi pengambilan posisi dan target pergerakan naiknya sampai area berapa. Kalau memang sudah ada keuntungan, silakan keluar dari pasar. Itu saran saya ya dengan kondisi market yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya di skenario kedua. Kalau skenario kedua ini kita kecenderungannya adalah turun ya. Kalau yang skenario tadi yang pertama kecenderungannya adalah naik, ini saat ini kecenderungan adalah turun. Dan tetap kita batasin ya area-areanya seperti apa kalau terjadi penurunan ya. Dan posisi yang pasti ya saat ini ya, kalau ini terjadi penurunan lanjutan, maka dia akan menguji area 1838 yang menjadi area terpenting ya. Di sini kalau ini nanti di breakout ya, impulsif bearish besar, close di bawah 1838 ya. Dan area 1836 sampai 38 ini di breakout ya, impulsif bearish, close di bawah ini, dan di candle berikutnya tidak terjadi yang namanya penolakan pada buyer dan seller memiliki kekuatan, di candle berikutnya dia turun, maka dia akan menguji level terdekatnya adalah 1832 sampai dengan 1828. Menguji area sini. Jelas ya yang saya sampaikan ya. Jadi kemungkinan besar seperti itu, dan di sini pun kita juga bisa mengukur seberapa besar dari penurunan ini ya. Seberapa besar dari penurunan ini kita bisa tarik dengan menggunakan trendline ya. Contohnya seperti ini nih, harga tertinggi terakhirnya di sini ya. Nih kita tarik ya, posisinya menuju ke area sini. Ini low yang terakhir ya. Ini low yang terakhir, dan kita copy, kita pindah sampai sini. Nah, oke, di sini. Nah, kurang lebih dia akan ke 1832 ya. Menguji sampai level ini ya, level 32 ataupun 31 ya. Nih area 100% ya. Di sini 1000 untuk Fibonacci expansion dan mendekati area support 1832. Apakah nanti di area sini dia baru membentuk swing berikutnya ya? Kalau Anda perhatikan di sini adalah low ya, lower low, lower high, dan di sini mencari lower low. Apakah tertahan hanya di 1838 atau tertahan di 1832 baru dia kembali lagi mencari titik lower high. Jelas ya, jadi ini lower low, ini lower high, kemudian lower low, kemudian dia juga bisa mencari lower high di area sini ya. Ini bisa terjadi, makanya nanti dari dua level ini Anda harus perhatikan. Kalau ini impulsif bearish besar di bawah 1838 baru boleh sell, dan target terdekatnya adalah 1832 sampai dengan 1831 karena ini adalah area yang sangat kuat ya. Di sini ada pembentukan candle terakhir ya dari bullish engulfing. Di sini ada candle warna merah yang dimakan di candle sebelumnya, dan ini potensi yang sangat kuat yang sudah kita blok di sini ya. Di sini perhatikan, makanya di sini juga bisa terjadi penolakan dan melanjutkan penurunannya menguji area ini lagi. Bisa terjadi seperti itu ya. Ini konsep dari posisi jika Anda pengambilan posisi sell, karena kalau sudah bergerak di bawah area trend line maka kecenderungannya akan turun. Anda bisa perhatikan ini adalah trend line yang menahan dari posisi-posisi sebelumnya ya. Di sini apakah ini akan melanjutkan dia naik sampai breakout di atas ini ya. Yang pasti tadi sudah saya jelaskan skenario ketika kita melihat pergerakan ini naik, dan saat ini menguji juga level area sini. Kita ukur dulu kira-kira turunnya sampai area berapa ya. Kalau kita lihat dari pergerakan ini, kalau memang dari posisi pembukaan ini ya, dia mungkin ada koreksi ke 1843 terus kemudian dia turun lagi, kita acuan terdekatnya adalah area itu dulu ya. Nanti kalau ternyata intinya gini, nanti ketika
market Asia dan market Eropa, kita lihat high-nya dari XAUUSD saat ini sampai berapa. Anda bisa ukur dari titik tertingginya, anggapnya titik tertingginya di sini ya. Ini kita lihat kemungkinan turunnya juga bisa melebihi di bawah 1828 kalau Anda perhatikan. Ya, di sini. Ya, 1828 ya, kemungkinan akan terhenti di area sini ya. Kita cari tahu dulu ini di area sini. Kita cari tahu dulu posisi yang terdekatnya di mana. Oke, di sini karena ini ada ruang kosong yang bisa kita geser ya, Anda bisa lihat. Nih, ini adalah ruang kosong. Karena jelas dia akan menguji ke sini 1828 dan di sini ada ruang kosong. Nih ada area support juga kita akan tandain ya. Di area ini ada area support yang bisa kita lihat nih 1824 ya. Di sini ya 1824. Kita akan lihat dan ukur lagi posisinya seperti apa. Nah, di sini kita tarik dulu sampai di sini 1818 sampai 24. Oke. Ini adalah kondisinya, kemungkinan besar bisa bergerak menuju ke area sini ya, menuju ke area sini. Kalau dia sampai turun di bawah ini pun kemungkinan juga bisa terjadi ya di sini. Ini kemungkinan juga bisa terjadi kalau dia tidak ada tekanan pada buyer sama sekali dan posisinya mendekati area 1843 terus kemudian dia turun. Itu akan terjadi jika dia breakout area trend line ya, kemudian mungkin dia juga bisa retest dulu dan melanjutkan penurunannya hingga di kisaran area sini 1824. Kalau ini berhasil di breakout akan menguji level terdekatnya adalah di area sini. Ini level terdekatnya sebentar. Nah ini ada blok baru di area sini ya. Ini bisa dikatakan order block juga. Kita tandain dulu ya. Nih areanya seperti ini. Kita lihat dulu sampai berapa. Nih. Nah bisa juga dia akan menuju ke area sini ya. Ini swing terakhir ketika harga naik dan terjadi yang namanya breakout structure di area ini. Nah di sini. Ini level berapa? Kita lihat dulu posisinya. Kuat juga hari ini akan menguji ke wilayah sini ya. Dengan syarat kalau dia sudah breakout di beberapa pergerakan support sebelumnya ya. Nah, di sini. Oke, kita lihat dulu posisinya. Kita turunkan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Ya. Jadi kemungkinan juga akan menguji ke sini. Ini saya hapus dulu ya. Menguji ke level ini. Kalau ini syaratnya dia harus breakout dulu ya. 1838 Anda boleh sell di bawah ini ya, dengan target terdekat adalah ini 1832, 1828 sampai dengan 1824. Kalau ini berhasil di breakout maka menuju ke area sini juga kuat terjadi karena area ini sangat strong ya, strong support, tertahan juga bisa di area sini. Harga maksimal di area sini baru dia kembali lagi menuju ke area trend line. Bisa terjadi seperti itu. Nanti pastikan aja di area sini apakah ada pembentukan pembalikan dari posisi pattern sebelumnya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya dari kondisi pergerakan saat ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta nanti kita akan lanjut insya Allah di review sore ya. Dan buat teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.